Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muqarrabin, hurrin mu'azzalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita mensyukuri bahwa kita dapat melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita sehari-hari, seraya kita bermunajat, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari yang akan datang, kiranya membawa keberkahan, keredoan, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada konten kali ini Al-Fakhir mengulas bahwa sangat bahaya 10% kaum remaja laki-laki khususnya di Indonesia mempunyai keturunan jin, alias sama seperti mempunyai anak berwujud seperti anak-anak tuyul. Sahabat Buya Helmi, 10% luar biasa. Kalau kita ambil saja 50 juta, maka 10%-nya kurang lebih 5 juta penduduk Indonesia remaja laki-lakinya mempunyai keturunan, dan suka atau tidak suka, tahu atau tidak tahu, dia mempunyai keturunan anak jin yang berwujud seperti tuyul. Sahabat Buya Helmi, konten kali ini kita buka dalam surat Al-Jin ayat 8. Tatkala jin tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengintip, untuk pergi ke langit yang sudah ditentukan oleh Allah, wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muliat harsan syadidan wa syuhuba, dan sesungguhnya kami, yaitu jin, telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api, sehingga jin yang ada yang akan masuk menembus di langitnya Allah sudah tidak lagi. Maka jin bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan tempat tinggal seperti Nabi Adam alaihissalam yang diberikan tempat tinggal yaitu di bumi. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya serta anak cucunya diberikan tempat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam yang dinamakan bumi. Sahabat Buya Helmi, setelah jin mendapat tempat direstui oleh Allah, dia tempat-tempat kotor yang ada di muka bumi ini, seperti tempat sampah, seperti tempat kamar mandi, pokoknya intinya tempat-tempat yang luar biasa kotornya di muka bumi ini yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena jin sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena melanggar akibat kesombongan dia terhadap
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mau menuruti perintah Allah karena kesombongan jin tersebut. Sahabat Buya Helmi, jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu nasihat, jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu doa, jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita jika kita harus masuk ke ini, harus baca doa, jika kita mau melakukan sesuatu harus melakukan baca doa, maka disitulah ada rahasia tersembunyi dari doa yang kita bacakan. Sahabat Buya Helmi, cukup heran bukan? Dalam konten kali ini 10% remaja putra khususnya di Indonesia memiliki keturunan anak jin, dan dia mempunyai anak jin wujudnya sama seperti, ya kalau dikatakan oleh bangsa Indonesia, negara Indonesia yang kita cintai ini, sama seperti wujudnya seperti tuyul. Bagaimana kejadiannya, sahabat Buya Helmi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti, apabila seseorang laki-laki yang sudah akil balik, maksudnya akil balik itu dewasa, ya, dalam agama Islam dia mimpi indah, mimpi masturbasi, ya, mimpi indah, mimpi tentang wanita, kemudian dia masuk ke kamar mandi, masuk ke toilet, yang dimana di situ ada jin rumahnya, suka atau tidak suka di rumah kita itu, kamar mandi adalah tempat sarangnya jin. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwanti-wanti kepada kita, kalau kita mau masuk ke kamar mandi, harus kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari jin depan dan jin belakang, khubus wal khaba'is. Sahabat Buya Helmi, kembali pada pokok topik permasalahan. Jika seorang laki-laki masuk ke kamar mandi, kemudian dia tidak membaca doa dan mustahil dia membaca doa, mohon maaf, kenapa dia tidak baca doa? Karena dia ada niat untuk melakukan sesuatu di kamar mandi. Kemudian dia buka bajunya, kemudian mohon maaf, beribu-ribu maaf, kemudian dia melakukan onani sehingga keluar sperma, maka wanita-wanita jin yang ada di kamar mandi itu berebut mengambil sperma laki-laki tersebut yang melakukan onani. Sehingga kemudian berebut mereka, kemudian mereka makan dengan cara mereka, mereka ambil dengan cara mereka, kemudian hamillah jin-jin wanita tersebut, sehingga dari hamilnya itu, dari dia ambil sperma kita, lahirlah anak-anak seperti anak tuyul dari sperma kita. Timbul pertanyaan, loh kok bisa demikian? Karena kan tidak bersetubuh, karena kan tidak menyentuh. Sahabat Buya Helmi, Allah memberikan suatu contoh, itu ilmu yang Allah berikan. Allah memberikan iktibar, Allah memberikan isyarat. Contohnya, kita di dunia ini, jika seseorang ingin mempunyai anak, kemudian laki-lakinya itu tidak normal, alias spermanya tidak bagus, maka seorang wanita pergi ke rumah sakit, melakukan medical center, check up, kemudian dokter menyarankan yaitu menggunakan bayi tabung. Bayi tabung tidak bersetubuh, hanya disuntikkan ke dalam sesuatu ke wanita itu, kemudian dijaga, dilihat perkembangannya, jadilah dia wanita itu hamil tanpa bersetubuh dengan suaminya. Begitu juga jin. Ingat, hati-hati sahabat-sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, jangan sekali-sekali melakukan onani di kamar mandi, sebab kalian
pasti insya Allah mempunyai anak jin seperti rupanya anak-anak tuyul. Ini ada hadisnya. Larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlama-lama di kamar mandi, bersuil di kamar mandi, kemudian melakukan onani di kamar mandi, karena bahaya luar biasa mengeluarkan sperma kita pada saat kita melakukan sesuatu di kamar mandi, maka jin mengambil dengan sangat cepat sperma yang dikeluarkan oleh kita, sehingga jadilah anak tuyul. Itu anak kita 10%. Hindari yang demikian, jaga anak laki-laki kita dari hal yang demikian. Semoga konten kali ini bermanfaat dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Ingat, ini konten sangat luar biasa. Ini konten pendidikan, ini konten ilmu, sehingga kita tahu anak kita jangan melakukan sesuatu di kamar mandi sehingga mengeluarkan sperma, dan berebutlah wanita-wanita jin sehingga mereka hamil dan mempunyai anak keturunan kita yang berwujud tuyul. Berwujud tuyul, bukan tuyul, berwujud seperti tuyul. Sahabat Buya Helmi, suka atau tidak suka, kita tahu atau tidak tahu, maka ini ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ringankan telunjuk sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada. Yang belum subscribe, silakan tekan subscribe dan lonceng notifikasinya. Semoga Allah meridhoi kita bersama, sehingga konten YouTube Buya Helmi selalu hadir di tengah-tengah sahabat Buya Helmi dimanapun berada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.